Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Melanjutkan tausiah kemarin ya. Nah, ini terkait dengan masalah apa? Hikmah daripada wabah ini, ya, wabah COVID ini. Dan terakhir disampaikan bahwa ya di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Anfal ayat 25 ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jadi takutlah, hindarilah gitu bencana ya yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja gitu ya. Ya, jadi seperti apa nih wabah ini kan? Ya, wabah ini ya begitu ya, banyak orang-orang yang nggak berdosa, bahkan bayi pun gitu kan. Ya, dokter yang baik juga bisa meninggal. Jadi waktu diturunkan ayat ini ya oleh Rasulullah, disampaikan kepada sahabat nanya, apakah seperti itu gitu ya? Jadi orang-orang yang berdosa bisa meninggal? Iya gitu. Penyebabnya apa? Yaitu banyak orang ya yang sebenarnya bisa melakukan nahi mungkar gitu ya, itu tidak melakukannya, diam saja kata Rasulullah. Jadi sebenarnya bisa gitu ya, tapi tidak. Memang yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar yang sering dilakukan itu kan cenderung yang apa? Amar ma'ruf gitu, mengajak kebaikan. Kalau mengajak kebaikan kan disenangin orang kan ya. Selalu itu pasti disenangi orang. Tapi lupa sebenarnya ya, kata Allah di dalam surat Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalian ini sebenarnya umat yang terbaik ya, yang dikeluarkan untuk manusia untuk apa? Mengajak kepada kebaikan dan juga melarang yang apa? Yang mungkar. Karena memang yang untuk nahi mungkar itu ya, melarang ya, kalau misalkan ada yang melenceng ya, ada yang salah, seringkali kita nggak berani mungkin cari aman gitu biasanya. Coba cenderung ya, misalkan saja, terutama misalkan kepada pemimpin misalkan ya, kita punya bos gitu, bosnya salah misalkan kan, kita jarang, nggak berani kadang-kala apa melurus itu, negor gitu. Di mana-mana ya, bisa di dalam berbagai organisasi gitu ya, terutama ada hubungan timbal balik itu gitu ya, ada hubungan bos dan apa bawahan gitu ya. Mana apakah level negara, level provinsi, level apa kabupaten kota, atau juga mungkin di partai politik segala macam gitu. Biasanya untuk mengatakan kamu salah itu ya, meskipun memang dalam ajaran kita harus disampaikan dengan apa? Dengan baik, bijaksana ya, dengan hikmah gitu. Ya tapi harus disampaikan gitu. Kalau memang dengan secara baik-baik, halus segala macam, ternyata nggak sampai juga ya, otomatis harus kita terus terang gitu kan menyampaikannya. Kalau memang benar-benar hal yang apa, benar-benar nggak boleh nih menurut agama gitu, seperti itu gitu. Ya, jadi benar-benar ini ya, makanya Rasulullah itu terkait dengan nahi mungkar ya, Rasulullah bersabda, ini banyak yang meriwayatkan hadisnya ya. Rasulullah bersabda, man ra'a minkum mungkaron ya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran gitu, fal yughayyirhu biyadih, maka rubahlah dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Jadi kalau kita punya kekuasaan, misalkan seorang pemimpin ya, entah di legislatif, di eksekutif maupun di majelis ulama misalkan ya, kalau punya ini rubahlah gitu. Kalau ada melihat yang tidak benar nih, lurus. Kalau misalkan nggak bisa dengan kekuasaan, dengan tangan, fa'il lam yastati', kata Rasulullah, fal yughayyirhu bilisani. Jadi kalau nggak mampu dengan tangan, dengan apa? Lisan, dengan ucapan gitu.
ngomong ya baik-baik awalnya gitu kan. Fa'in lam yastati, kalau nggak bisa juga dengan lisan ya, fayughayyirhu apa? Fabiqalbi gitu, dengan apa? Dengan apa? Hati. Ya udahlah, yang penting kalau memang sudah kita sampaikan ya, kemudian ya gitu otomatis ya dengan hati aja, bahwa hati ini sebenarnya menyatakan itu nggak benar gitu. Tapi itu harus urutannya. Kalau tidak menurut urutannya, artinya udahlah dalam hati lah, takut kalau saya ngomong gitu, takut saya sampaikan di dalam hati. Wadzalika adaful iman ya, kata Rasulullah, itu adalah selemah-lemahnya apa? Iman. Jadi kalau sedikit saja ya hati pun tidak mengatakan bahwa itu salah, itu sebenarnya hampir dikatakan hilang gitu kan imannya. Jadi kalau ada kemungkaran harus ya dalam hati, oh ini salah nih, kita sampaikan ya semampu kita, tentu saja dengan apa? Dengan hikmah gitu. Insya Allah itu ya. Jadi bahkan jangan sampai, seringkali orang kalau misalkan ada yang mengeritik atau memberi masukan ya, seringkali orang suka marah gitu. Benar itu banyak kadang-kadang pimpinan kalau misalkan disampaikan ini Pak ini gitu, kadang-kadang wah nggak disukai gitu. Tapi kalau yang muji wah gitu kan biasanya gitu. Nah kalau semua ini apa namanya, semua ini selalu hanya mengajak kebaikan, bagus gitu ya. Tapi kalau ada yang nggak lurus ini, nggak disampaikan, ya itulah gitu ya, kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah gitu ya. Jadi takutlah kepada bencana yang akan menimpa bukan kepada orang-orang yang zalim saja, tapi kepada juga yang tidak bersalahnya itu gitu. Ngeri gitu kalau kita tidak melakukan amar apa nahi mungkar ini gitu. Dan memang itu tidak disukai gitu. Bahkan kata Rasulullah, sahabat yang baik itu adalah sahabat yang apa? Mau apa? Mengkoreksi ya, menasihati ya kekurangan atau kesalahan kita gitu. Seringkali biasanya kita terlena dengan pujian saja gitu, puji wow gitu. Tapi kalau ketika memasukkan, kadang-kadang yang mengkritik itu suka tidak disukai ya. Itu saja ya, kalau benar itu semata-mata dari Allah, kalaupun salah itu adalah semata-mata kelemahan atau kebodohan dari Bapak sendiri ya. Bahkan Bapak mohon ampun kepada Allah kalau memang ini salah gitu ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.